kembali di mata kuliah Fisika 4 ini, di mana pada pertemuan ini kita akan mengulang konsep fluida statis, baik teori, rumus-rumusnya, serta kemudian contoh bagaimana menghitung di dalam soal-soal fluida statis, dan juga nanti ada juga dinamis, belum kompleks, fluida dinamis yang sederhana. Lalu kemudian nanti kita juga akan melakukan uji tes semacam kuis begitu secara online, sehingga nanti hasilnya langsung kita bisa lihat dalam waktu 1 jam. Jadi mohon diperhatikan ada 3 bagian pada mata perkuliahan ini. Yang pertama adalah merimain teori fluida statis, kemudian yang kedua adalah mengaplikasikan rumus-rumus formulasi fluida statis ke dalam soal-soal, lalu yang terakhir adalah Anda nanti diminta untuk mengerjakan soal. Oke, sekarang kita masuk di bagian pertama, yaitu mengulas fluida statis dulu. Jadi fluida statis ini adalah bagian dari silabus yang ada di STMKG. Yang pertama di sini ada aliran fluida, dan ini sudah masuk semua, pengantarnya sudah. Kita masuk nanti persamaan Bernoulli. Kenapa kita ulas berulang-ulang? Karena ini bagian yang sangat penting dari penerapannya yang lebih kompleks. Kemudian nanti juga akan dibahas juga venturimeter yang nomor 3 ini. Lalu kemudian yang nomor 8, kemudian nomor 10, kemudian juga ada nomor 12. Jadi sudah hampir separuh dari silabus yang ada di mata kuliah ini. Kemudian secara pustaka nanti masih sama ya, Anda bisa mendapatkan bukunya, membaca bukunya Crow, kemudian Gian Colli, kemudian Frank White. Lalu outline dari remind mata kuliah ini, pertama kita mereview kembali, kemudian konsep tekanan di suatu titik, lalu ada juga bagaimana persamaan dasar dari medan tekanan, lalu kondisi hidrostatik, lalu kita kaitkan dengan standar atmosfer, lalu ada peralatan-peralatan baik manometer, venturimeter, piezometer, dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa mekanika fluida atau fluid mekanik ini kalau didasarkan pada benda yang dikenakan di mekanika fluida ini, yang pertama ada 2, tentunya yang pertama gas, kemudian liquid atau cair. Di mana gas ini gas-gas yang di atmosfer maupun yang di laboratorium seperti udara, helium, argon, dan lain sebagainya. Sementara liquid yang sering dijadikan contoh biasanya ada 3, yaitu air, kemudian bensin atau minyak, kemudian ada alkohol. Yang lainnya juga bisa saja, yang penting datanya diketahui. Nah, di dalamnya itu nanti tetap dibahas sama apakah dia konsepnya compressibility-nya, densitasnya, viskositasnya, dan lain sebagainya. Sementara dari sisi pergerakan maka ada 2, yaitu secara mekanika fluida yang statis, yang artinya benda tersebut diam. Yang kemudian ada yang dinamis, yaitu jumlah gaya itu tidak nol atau bendanya mengalir atau fluidanya mengalir atau bergerak. Nah, kalau benda diam biasanya yang dibahas adalah stability, tekanan, lalu ada gaya apung. Lalu yang dinamis biasanya yang dibahas adalah alirannya, sifatnya apakah laminar, turbulen, apakah alirannya kental atau viscous dan steady atau unsteady, atau compressible atau incompressible, dan lain sebagainya. Ini adalah overview-nya seperti ini ya. Terus kemudian fluida statis ini secara definisi adalah fluida yang dalam keadaan tetap. Misalkan
Yang paling mudah contohnya misalkan air di dalam bak, atau air di dalam ember, atau air di dalam kolam renang. Nah, ini statis. Sementara kalau dinamis berarti dia mengalir. Misalkan air pipa, saluran irigasi dan lain sebagainya. Nah, di sini perlu juga diketahui bahwa tidak ada pergerakan relatif di antara partikel-partikel tersebut. Jadi, waktu itu kita membahas medium kontinu sudah masukkan pengertiannya. Kemudian di sini tidak ada sharing force yang memindahkan fluida. Jadi, apa namanya, gaya regangan maupun tekanan pada partikel fluida. Kemudian hanya tekanan. Jadi hanya gaya tekanan dan no shear. Ini sudah dicerangkum. Kemudian analisisnya tentu lebih simpel dibandingkan dengan yang kalau kita memperhitungkan banyak hal. Misalkan compressible, inviscous, dan lain sebagainya. Kita masih yang sederhana dulu. Oke, kita lanjut ke sini. Sebelum kita masuk ke hukum Pascal, maka kita definisikan kembali soal tekanan ini. Tekanan adalah gaya normal per unit area pada suatu titik yang bekerja pada suatu bidang massa. Jadi kalau dirumuskan, tekanan adalah gaya normal per unit area. Jadi gaya per unit area, yaitu gaya per A. Jadi F per A. Jadi tekanan adalah F per A, gaya persatuan luas pada yang bekerja pada titik tertentu atau pada bidang tertentu. Nah, di sini sebagaimana rumus yang sudah diberikan di awal, artinya bahwa semakin luas gaya tersebut bekerja pada luasan tertentu, semakin luas, maka tekanannya semakin kecil. Kalau tekanannya besar, maka kita bisa mempersempit area yang dikenai gaya tersebut. Misalkan kita meruncingkannya, itu tekanannya lebih besar. Sehingga kalau dari sini kita melihat bahwa kalau kita menusuk dengan senjata atau dengan benda yang lancip, yang runcing, maka tekanannya jauh lebih besar dibandingkan dengan benda yang tumpul. Nah, sekarang permasalahan adalah di sini kan dinyatakan normal gaya. Artinya kalau normal itu selalu tegak lurus terhadap bidang. Jadi di sini how does the pressure at the point vary with orientation of the plane passing through the point? Jadi bagaimana tekanan di titik-titik itu bervariasi dengan orientasi. Ya jelas bahwa karena dia normal gaya, maka itu tergantung dari bidang yang dikenainya. Seandainya bidangnya miring, tentunya dia akan berbeda dengan bidang yang lurus. Oleh karena itu kita perlu menghitung sudutnya berapa, sehingga kita bisa menghitungnya misalkan seperti ini ya, PX DX dy. Jadi misalkan gayanya P di sini, maka kita harus menghitung komponen-komponen yang ada di bidang ini. Jadi misalkan ini sumbu X, maka dia harus menghitung ke komponen X. Oh sorry, ini sumbu Y ya. Jadi sumbu Y itu harus menghitung ke komponen-komponen tersebut. Kalau ingin nanti Anda harus membuatnya bagaimana komponen X dan bagaimana komponen Y. Jadi sebagaimana kita menghitung resultan gaya waktu kita di SMA yang dulu. Nah, lalu di sini sebagai simplistiknya, jadi sigma Fy, jadi kalau kita hitung tadi sigma Fy, jadi gaya yang arah sumbu Y tadi sudah disebutkan, arah sumbu Y ini kan, ini sumbu Y, ingat ini sumbu Y, bukan sumbu X ya, ini sumbu Y. Nah, sumbu Y berarti ini, ya kan, PY do X do Z, terus kemudian dia nanti dikurangkan dengan yang gaya ini. Yang gaya ini tetapi dia harus dihitung arah ke arah Y-nya.
Nah, di sini sudah dihitung eh, PY do Y do Z itu dikurang dengan PS, jadi tekanan pada permukaan itu dikalikan dengan do X do S sin theta. Jadi dia sudah menyesuaikan ke arah sumbu Y. Nah, sehingga Anda bisa masukkan jika gaya ini apa namanya tidak nol, maka dia adalah rho do X do Y do Z per 2 kali AY. Jadi ini resultan gayanya. Kalau dia tidak kali, kalau nol pasti ini nol. Terus kemudian untuk arah yang sama, sigma Fz-nya juga dihitung dengan cara yang sama. Ini ada cos-nya. Terus kemudian dia dikurangi dengan gaya gravitasi yang gamma do X do Z do Z ini dibagi 2. Ini gaya gravitasinya. Nah, ini juga arahnya mirip ya, sama karena dia M kali A. Jadi, Anda harus ingat bahwa M itu adalah rho kali V. Nah, ini rho, ini do X, do Z, do Y, do Z ini adalah volume ya. Terus kemudian, kalau kita perhatikan di sini, ini Anda bisa perhatikan bahwa ini adalah gaya pada arah sumbu Y. Terus kemudian ini pada bidangnya yang tadi itu, setiap bidangnya, jadi setiap bidang normalnya. Terus kemudian ini adalah pergerakannya. Jadi ini seperti MA. Jadi kalau dia bergerak, kalau tidak bergerak maka sigmanya 0. Terus kemudian untuk arah Y sama, cuma arah Z-nya sama, tapi karena dia ke arah medan gravitasi bumi, maka dia dikurangi dengan gravitasi bumi. Oke, selanjutnya kita bisa substitusikan dan ulang lagi. Jadi kita bisa substitusi yang persamaan ini. Anda bisa keluarkan do X do Z-nya yang ini, terus kemudian disatukan, kita dapat PY min PS itu sama dengan rho AY do Y. Sementara yang di bawah tadi, PY min PS itu sama dengan rho AZ plus gamma atau plus berat spesifik dikali do Z per 2. Nah, sekarang kita apa namanya? Jika kita tertarik pada poin tertentu, maka kita bisa misalkan do Y dan do Z-nya itu 0, jadi misalkan ini do Y dan ininya 0, maka kita bisa nyatakan bahwa PY, jadi seandainya tadi itu tidak bergerak ya, jadi itu maka PY sama dengan PS. Dan PZ juga sama dengan PS, artinya PY sama dengan PZ sama dengan PS. Nah, di sini kalau apa namanya kita kaitkan dengan hukum Pascal itu menyatakan tekanan pada suatu titik pada fluida itu akan diteruskan ke segala arah ya, pada ruang tertutup jika tidak ada no sharing stress present. Jadi jika tidak ada gaya tegangan pada pada fluida tersebut. Nah, di sini kita hitung lagi, sementara jika dia pada model yang dinamik, normal stresnya itu merepresentasikan tekanan pada fluida itu juga tidak sama ke segala arah. Pada kasus ini, tekanan itu harus dihitung dalam 3 dimensi. Ya, jadi hitung 3 dimensi. Kita akan perdalam nanti di apa namanya pertemuan selanjutnya ini nanti perhitungan arah-arah ini karena kita nanti akan membahas terutama di hukum Stokes sama Pascal. Oke, ini saya sedikit lewati dulu karena nanti akan kita bahas ulang di pertemuan waktu kita membahas hukum Stokes. Nah, sehingga medan gravitasi ini kita bisa sederhanakan menjadi bentuk kayak gini. Jadi
do Fy ini sama. Jadi perubahan tekanan pada sumbu Y itu sama dengan P dikurang do P do Z per 2 dikali do X do Z. Jadi ini sebenarnya mirip yang tadi ya, sehingga kita dapatkan do Fy sama dengan do P per do Z. Jadi perubahan tekanan pada sumbu Z. Jadi perubahan gaya adalah perubahan gaya pada sumbu Y itu sama dengan perubahan gaya pada sumbu Z dikali dengan volumenya. Nah, di sini dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan do Fx, do Fz, dan lain sebagainya. Sehingga secara keseluruhan perubahan gaya pada permukaan itu adalah do Fx kali vektor I. Jadi hitungnya per vektor, do Fy dan lain sebagainya dan sampai do Fz pakai K. Lalu ini masukkan do Fx ini dengan perubahan gaya terhadap Y ini, sehingga kita dapatkan min do P per do Xi untuk yang arah sumbu X. Lalu untuk sumbu Y adalah do P per do Z, yang arah sumbu K adalah do P per do Z dikalikan dengan perubahan volume. Jadi do X, do Z sama do Y. Ini adalah secara vektor, karena gaya kan besaran vektor. Nah, ini bisa disederhanakan menggunakan operator del. Jadi karena operator del itu adalah do gaya tertentu per do X kali I, lalu terhadap Y kali sumbu J, terus kemudian terhadap sumbu K. Nah, sehingga do P per do Xi ditambah do P per do Zj dan do P per do Zk itu bisa disingkat menjadi del P. Nah, sehingga kita bisa menghitung perubahan gaya permukaan itu adalah min del P. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum Newton kedua, di mana jumlah gaya-gayanya adalah M kali A. Kalau di sini karena perubahannya kecil, kita menggunakan do MA. Do M ini merupakan massa dari elemen fluida, sedangkan A adalah percepatan. Maka dengan menjumlahkan gaya permukaan dan gaya body tadi itu, maka sigma do F itu sama dengan do Fs dikurang do WK atau dan sama dengan do MA. Lalu Anda masukkan tadi operator del dari setiap gaya ini tadi, sehingga kita dapatkan adalah min del P dikurang lambda K sama dengan rho A. Ya kan? Ini karena yang do X, do Z, do Z ini kan sama semua, sehingga bisa dibagikan. Bisa dibagi. Jadi di sini adalah bentuk umum gaya pada fluida tanpa adanya shear ya. Lalu pada kondisi di mana A-nya itu 0, maka del P sama dengan gamma K. Sehingga kita dapatkan del P sama dengan min gamma K pastinya. Nah, kita bisa menghitung ulang setiap komponennya karena ingat bahwa del P ini kan setiap komponen. Jadi di sini kita dapatkan perubahan tekanan terhadap X itu 0, perubahan tekanan terhadap Y juga sama dengan 0, tetapi untuk yang, karena ini ingat, ini adalah gamma K, jadi min do P do Z ini sama dengan min gamma. Kita pindah ke sana kan, karena memang hanya ada komponen K. Nah, ini kalau di dalam bahasa saya, this lead the conclusion that for liquid or gas at rest, the pressure gradient in vertical direction at any point in fluid
depends only the specific weight of the fluid at the point. The pressure does not depend on X and Y. Di sini yang kemudian disimpulkan dari perhitungan fluidastatis bahwa gradien tekanan pada arah vertikal itu tergantung pada berat spesifik atau gamma, atau kita bisa menghitungnya juga menggunakan rho pada tiap titik, tapi tidak tergantung pada X dan Y dan Z. Nah, ini nanti banyak sekali digunakan dalam perhitungan selanjutnya, seperti yang ada di sini. Mana ya? Jadi kesimpulannya seperti ini nanti. Jadi bahwa tergantung dari tingginya saja. Jadi misalkan hanya ini berapa, asal dia hanya sama, mau baik bentuknya itu segitiga seperti ini, terus kemudian pipa seperti ini, kemudian ada bentuk bola seperti ini selama hanya sama maka dia harusnya sama. Nah, di sini ada beberapa hal yang menarik yang ingin kita sampaikan. Nah, implikasi dari persamaan yang sudah disusun tadi, jadi persamaan Pascal tadi itu kalau dihitung secara detail maka kita menggunakan perubahan elemen-elemennya, maka kita mendapatkan rumus yang seperti ini. Do P per do Z itu sama dengan min gamma. Lalu di sini ada beberapa implikasi. Yang pertama, perubahan tekanan itu tekanannya berubah terhadap elevasi. Jadi semakin elevasinya besar, jadi misalkan semakin dalam kita menyelam, maka tekanannya semakin besar. Kemudian kesimpulan kedua, tekanan tidak berubah terhadap arah horizontal ya. Jadi misalkan kita menyelam 1 meter di sebelah kiri maupun kanan, itu kalau tidak ada faktor lain, itu tekanannya sama. Kemudian selanjutnya adalah gradien tekanan pada arah vertikal itu negatif. Ini kesepakatan ya, karena sesuai dengan arah sumbu, kalau misalkan vertikal itu negatif. Kemudian karena negatif, maka pressure itu turun kalau kita naik ke atas. Jadi semakin kita ke atas permukaan, maka tekanannya semakin kecil ya kan. Kalau semakin kita menyelam, maka tekanannya semakin besar. Kemudian, tekanan itu tidak berubah terhadap bentuk benda. Jadi, benda dalam bentuk apapun itu tidak berpengaruh terhadap tekanan. Kemudian, berat spesifik atau gamma itu tidak konstan. Nah, jadi ini tergantung ya, nanti dalam soal apakah dianggap berat cairannya itu, fluidanya itu sama atau tidak, ya kan. Sementara udara dan gas-gas lain itu juga memiliki gamma yang berbeda-beda, tergantung soalnya nanti. Kalau di soal yang sederhana tentu dianggap sama. Kalau yang menginginkan detail, tentu harus detail. Nah, di sini untuk yang incompressible fluida, jadi fluida yang tidak terkompresi, itu specific weight atau berat spesifik itu itu dipengaruhi oleh rho, ya kan? Rho. Nah, kemudian ada G juga. Jadi karena gamma adalah rho kali G. Nah, perubahan ini G-nya itu biasanya diabaikan karena kita ya tergantung detailing juga. Kalau tidak terlalu detail maka G-nya diabaikan. Kemudian rho-nya itu seringkali dianggap tetap atau massa jenisnya tetap. Karena ya memang dari banyak fluida itu memang umumnya incompressible, jadi tidak berubah-berubah rho-nya. Nah, kalau kita kembali ke rumus hidrostatik di mana perubahan tekanan itu terhadap sumbu Z itu adalah min gamma, maka setelah kita bisa integralkan, di sini adalah integral dari dP
min gamma integral dz, maka jelas ini adalah P1 P2, P2 P1, lalu ini Z2 min Z1, ya kan? Nah, ini sudah menjadi sangat umum. Kemudian Z ini juga sering kali diganti dengan H atau perubahan ketinggian atau H. Jadi kita bisa dapatkan P1 itu sama dengan gamma H. Ingat gamma adalah rho G, artinya P1 sama dengan rho GH ditambah dengan P2. Nah, P2 ini kalau dia tekanannya di atmosfer, jadi dia biasanya diganti dengan P0. Ya kan? Nah, sedangkan H itu artinya kita bisa menghitung perubahan tekanan dibagi dengan berat spesifik. Nah, jadi yang P0 ini karena biasanya menggunakan tekanan atmosfer karena dianggap homogen. Oke, nah ini ya soal-soalnya. Jadi di sini P atau P2 atau P itu sama dengan gamma H. Jadi gamma itu gamma, jadi cairan fluidanya, lalu dikalikan dengan H, kedalamannya, terus kemudian ditambahkan dengan P0. Jadi P0 itu yang tekanan yang ada di permukaan air. Terus kemudian aplikasinya, di sini kita bisa mengaplikasikan untuk fluida statis. Yang pertama, kita ingat rumus yang pertama, untuk fluida yang tertutup, itu gaya itu ditransmisikan ke segala arah. Jadi artinya nanti di sini gaya yang kecil di sini itu gaya yang di sini dia akan diteruskan sampai sampai ke permukaan yang besar ini. Sehingga karena apa namanya tekanannya sama, maka di sini adalah P1 sama dengan P2 atau F1 sama dengan F2. Jadi nanti yang mengubah-ubah adalah apa namanya area atau luasan dari ini. Jadi luasannya, terus kemudian gaya yang kita pakai untuk dongkrak misalkan. Jadi kita pakai untuk hal-hal yang menguntungkan manusia pastinya. Jadi di sini rumusnya untuk F2 ini, jadi misalkan kita punya apa namanya, punya alat seperti ini, nanti kemudian kalau kita menggunakan gaya 100 Newton, ini bisa mengangkat benda berapa Newton misalkan. Nah, rumusnya pakai yang ini ya. F2 sama dengan A2 dibagi A1 kali F1. Jadi kalau A2 atau luasan yang medan yang kedua ini lebih besar, otomatis gaya yang dikenakan di sini ini juga lebih kecil pastinya ya. Kemudian bagaimana jika fluidanya itu kompresibel? Nah, kompresibel ini berlaku untuk gas terutama karena gas kalau fluida cairan itu umumnya untuk kompresibel kan agak sulit ya, bukan tidak bisa tapi apa namanya agak sulit, tapi untuk gas itu kan gampang dikompresi. Gas itu gampang ditekan atau dipadatkan, lebih ditekan lebih padat gitu karena jarak antar molekulnya itu kan renggang sehingga bisa dipadatkan dibandingkan dengan cair. Kita menggunakan gaya ini sehingga nah ini perlu diingat di sini rho-nya tidak konstan ya, artinya karena bahwa do P do Z ini adalah min gamma dan gammanya adalah rho G dan tidak konstan, maka do P do Z itu sama dengan min rho G. Nah, min rho G. Nah, rho-nya itu yang tidak konstan pastinya. Nah, kita perubahannya untuk gas berapa rho-nya karena temperaturnya berapa itu bisa menggunakan hukum gas ideal, yaitu P sama dengan rho RT. Di sini artinya adalah rho-nya itu berubah terhadap temperatur, yaitu P dibagi RT, di mana R adalah konstanta gas, T-nya adalah temperatur dalam Kelvin, rho-nya adalah density. Nah, sehingga kita dapatkan
integral dari do P do Z itu sama dengan min GP per RT. Ini sekarang yang kompresibel ya, untuk yang gas. Dengan integrasi, ingat Anda sudah belajar di matematika, maka Anda harus mudah mengintegrasikan ini. Kita pindahkan P-nya ke sini, ke bawah, sehingga kita dapatkan integral do P per P itu sama dengan ln P kan. Ln P, sedangkan yang ini adalah min G per RT integral Z. Nah, di sini dz per T atau perubahan elevasi terhadap temperatur itu biasanya disebut lapse rate. Nah, untuk proses yang isotermal, maka T-nya kita mulai dengan T0 ya. T0 sehingga kita dapatkan P2 ini ya, P2 itu sama dengan P1 dikali pangkatnya ini eksponensial min G Z2 min Z1 per RT0. Ini kalau isotermal. Nah, biasanya untuk keperluan di atmospheric science itu proses-proses ini ada standarisasinya. Misalkan pada atmosfer standar itu temperaturnya 15 derajat. Tentu bukan di Indonesia ya, karena di Indonesia pasti lebih hangat. Kemudian tekanannya adalah 1,33 kilo pascal atau 1013,3 milibar. Lalu density-nya adalah 1225 kg meter kubik. Lalu berat spesifiknya adalah 12,014 Newton per meter kubik. Lalu viskositas udara itu adalah 1,789 kali 10 pangkat min 5 Newton sekon per meter kuadrat. Nah, sedangkan yang sebelah kanan kalau kita menggunakan British unit ya. Nah, di sini G itu lebih teliti menggunakan 9,807. Tapi kalau dalam perhitungan penyederhanaan itu seringkali diganti dengan 10, yang tentunya itu bukan hal yang teliti. Nah, menggunakan standar atmosfer, standar tekanan atmosfer tadi, kita bisa menggambarkan kondisi atmosfer kita, di mana di permukaan kita mulai dari 15 derajat, kemudian ada proses do P do ZDT, jadi perubahan ketinggian terhadap temperatur atau lapse rate seperti ini ya, sehingga semakin naik, semakin tinggi temperaturnya semakin rendah. Lalu kita juga dapatkan ada proses isotermal di dalam atmosfer kita, yaitu di tropopause. Tropopause ini seperti ini, kemudian naik ke menjadi stratosfer dan seterusnya. Ini sudah Anda harus harus bisa ya. Terus kemudian jadi ada lapisan troposfer, kemudian tropopause, stratosfer, lalu stratopause, dan seterusnya sampai di exosfer. Lalu dari rumusan ini, jika prosesnya itu di tropopause yang tidak isotermal, maka T-nya adalah TA, jadi temperatur yang di bawah itu dikurang dengan BZ. Beta Z adalah konstanta, Z itu adalah elevasi. Nah, beta ini biasanya disebut lapse rate yang standar ya, itu 0,0065 Kelvin per meter persegi. Artinya ada penurunan ya, penurunan. Kemudian T-nya adalah temperatur di sea level. Terus kemudian substitusi T-nya itu ke dalam rumusan ini kita dapatkan P, jadi tekanan di ketinggian tertentu itu adalah tekanan permukaan dikali dengan 1 min beta Z per TA pangkat
G per R beta. Nah, ini kalau penyederhanaannya seperti ini. Nah, mungkin kita bisa bisa mengecek bagaimana rumus ini di Indonesia. Misalkan nanti lapse rate-nya kita dapatkan, Z-nya Anda bisa menggunakan data rason misalkan, TA-nya Anda bisa dapatkan data permukaan. Biasanya ada ground check dulu itu sebelum rason itu diterbangkan. R-nya adalah konstanta gas ideal yang tentunya apa namanya sudah kita bisa dapatkan. Lalu G-nya kita bisa menggunakan 9,807 tadi itu. Nah, kita kalau dibuat grafik, itu grafiknya seperti ini. Grafiknya seperti ini, naik. Ini meter ya, altitude-nya dari 10.000 meter, 20.000 meter, 30.000 meter, dan seterusnya. Kalau kita asumsinya tidak isotermal, tetapi atmosfer kita ada yang tidak isotermal, ada juga yang isotermal. Nah, sekarang bagaimana pengukuran tekanan itu? Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita perlu ingat ada yang namanya tekanan absolut, yaitu tekanan yang diukur relatif terhadap apa namanya kondisi yang vakum, yaitu tekanan absolut. Jadi dibandingkan dengan tekanan kondisi yang absolut. Lalu ada gauge pressure atau tekanan yang terukur pada alat. Ini adalah tekanan yang diukur relatif terhadap kondisi atmosfer lokal, ya kan? Nah, di sini ada contohnya. Di sini ada beberapa catatan. Pertama, gauge pressure itu 0, itu berkaitan dengan pressure pada lokal atmosfer. Jadi seandainya apa namanya gauge pressure-nya itu 0, berarti dia tekanannya memang di atmosfer tadi itu. Jadi kalau kondisinya misalnya kita masukkan ke dalam air, maka dia harus ditambahkan dengan tekanan di atmosfer. Sementara tekanan gauge-nya tadi itu ya hanya mengukur tekanan pada saat apa namanya alat tadi itu dimasukkan ke dalam fluida dengan kedalaman berapa gitu. Nah, kemudian absolute pressure itu selalu positif. Jadi tekanan absolut itu selalu positif. Sementara gauge pressure itu bisa positif, bisa juga negatif. Kemudian kita bisa menggunakan standarnya yaitu PSI, PSA, lalu KMA, tapi kita seringkali di keilmuan klimatologi seringkali menggunakan milibar atau MB. Misalkan tekanan atmosfer lokal itu 14,7 PSI. Lalu kita mengukurnya adalah 21 PSI. Jadi tekanan absolutnya itu PSI. Maka di gauge pressure berapa? Di gauge pressure jelas itu adalah selisih dari tekanan absolut dikurang tekanan pada lokal atmosfer yaitu 5,3 PSI. Nah, jika kita mengukurnya kita dapatkan 10 PSI, maka gauge pressure-nya itu min 4,7 PSI atau ruang hampa. Jadi ruangannya itu sudah hampa. Nah, ini contohnya. Kemarin kita sudah berlatih, saya lewatin saja. Nah, kalau tadi hukum Pascal ya, kalau sekarang masuk ke Torricelli. Jadi bagaimana cara mengukur tekanan? Ini yang apa namanya? Ada tokoh yang sangat ber apa namanya berkontribusi yaitu Evangelista Torricelli yang hidup tahun 1608 sampai 1647. Jadi dia menunjukkan bahwa tinggi sebuah kolom merkuri itu seperempat apa namanya? Seperempat dari barometer air. Nah, ini menunjukkan fakta bahwa merkuri itu 14 kali lebih tinggi dense-nya atau kerapatannya dibandingkan dengan air. Jadi yang dari sini kemudian dia membuat apa namanya barometer.
Ini ada animasinya, kita bisa melihat. Nah, jadi di sini apa namanya? Pada kondisi atmosfer dia menggunakan Hg ya, menggunakan merkuri, maka tingginya adalah 76 cm Hg. Kemudian Torricelli kemudian men-sketch kondisi tadi itu lalu membuat skema. Nah, ini barometer ini masih banyak digunakan di stasiun di BMKG ya. Dia menggunakan air raksa di mana tekanan atmosfer adalah eh, gamma H ditambah tekanan uap air. Nah, di sini perhatikan bahwa seringkali tekanan atmosfer itu sangat kecil pada temperatur yang rendah ya. Sehingga ya hampir sama lah kira-kira tekanan atmosfer itu sama dengan karena di dalam tabung ya, di dalam tabung tapi biasanya yang di sini juga perlu dikalibrasi juga ya sama teman-teman di instrumen yang ada di tabung apa namanya tabung barometernya. Kemudian alat yang selanjutnya yang kita bahas adalah manometer. Manometer adalah standar teknik untuk mengukur tekanan dengan menggunakan cairan. Jadi kolom fluida yang diletakkan secara vertikal. Jadi menggunakan tabung vertikal. Nah, alat ini digunakan namanya manometer. Nah, operasinya ada tiga. Yang pertama piezometer. Jadi piezometer. Kemudian menggunakan manometer U, lalu yang incline. Jadi yang ditempatkan apa namanya posisinya itu agak miring-miring gitu. Nah, secara fundamental persamaan yang digunakan adalah tekanan itu sama dengan lambda H ditambah PU. Tapi tentu ini tergantung dari soalnya, di mana H itu ada positif negatif, kemudian eh, karena H itu bisa arah naik atau turun, maka tentunya itu bisa juga apa namanya membuat P-nya itu negatif juga ya, hasil gamma H-nya itu juga negatif. Ini contoh penerapannya manometer. Jadi di sini yang diukur misalkan tekanan gas. Nah, tekanan gas ini sama dengan ini. Jadi Anda lihat sini, ini ada gas masuk, dia menekan cairan ini. Kemudian cairannya naik. Nah, kita bisa menghitung tekanannya di sini. Nah, tekanan gas itu adalah apa namanya? Gamma H lalu ditambahkan dengan tekanan atmosfer. Nah, tekanan atmosfer kan biasanya sudah ada di laboratorium ya. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa tekanan gas ini itu sama dengan tekanan atmosfer ditambah rho GH. Ditambah rho GH. Nah, di sini ada beberapa point view yang kita perlukan waktu menggunakan manometer. Yang pertama adalah perbedaan apa namanya pressure gas, gas pressure atau tekanan gas pada perbedaan levelnya itu diabaikan. Jadi tekanan gas di sini di tiap titik ini diabaikan. Kemudian tekanan surface liquid ini dianggap sama. Jadi di sini maupun di sini itu dianggap sama. Kemudian pressure itu hanya menyebabkan yang pada liquid itu hanya dihitung rho GH saja. Kemudian pada liquid tertentu tekanan di setiap titik itu dianggap sama atau levelnya sama. Jadi ini penggunaan rumus ini tentu dia menggunakan asumsi tertentu. Terus kemudian menggunakan piezometer. Nah, kalau piezometer itu seperti ini. Jadi yang pertama ada alat, ini misalkan tabung, terus kemudian ini alatnya ditaruh di sini. Lalu kita menghitung. Kita menghitung di sini adalah tekanan PA ya, P absolut. Di sini ada H-nya juga. Lalu ada P0, artinya di sini P0 itu
itu sama dengan PA lalu dikali dengan dikurang dengan rho GH. Karena apa? Karena dia bisa mendesak yang dari titik sini sampai cairannya itu naik. Jadi artinya di dalam tabung tadi itu tekanannya tinggi, kira-kira begitu. Nah, kita menghitungnya P0 itu sama dengan P absolut min rho H, ya kan? Atau PA min P0 itu sama dengan rho H. Jadi tergantung dari kondisinya ya waktu menggunakan rumus-rumus ini. Oke, nah sekarang kalau menggunakan tabung U. Nah, tabung U ini misalkan ada sebuah sesuatu yang kita ingin ukur tekanannya, lalu kita bisa ukur menggunakan tabung U seperti ini. Nah, di sini ada dua buah tinggi kan? Di sini ada H1, di sini ada H2. Sehingga rumusnya itu juga menggunakan sebelah sisi kanan maupun kiri. Nah, sehingga kita dapatkan rumus untuk yang di sebelah kiri itu adalah PA ditambah rho ditambah gamma 1 H1 dikurang dengan yang ini gamma 2 H2. Nah, ini sama dengan 0 sama dengan 0. Jadi harusnya 0. Nah, di sini persamaan ini PA itu adalah perbedaan tinggi dari yang di sebelah kanan dikurang dengan yang di sebelah kiri. Ini tekanan yang ada di dalam sini. Jika fluida ini berisi gas, maka fluida 1 itu bisa diabaikan. Jadi misalkan fluidanya gas, maka yang satu ini bisa diabaikan. Atau PA sama dengan gamma 2 dikali H2. Oke, nah ini adalah menggunakan tabung manometer yang bentuknya kedua. Nah, di sini kita bisa dapatkan karena dia tidak open di atmosfer, maka ada 3 yang dihitung di situ, yaitu PA ditambah gamma 1 H1 dikurang gamma 2 H2 lalu dikurang lagi dengan gamma 3 H3 sama dengan PB. Ya, di sini PA dan PB. Nah, di sini Anda bisa sederhanakan, jadi selisih antara tekanan A dan B adalah gamma 2 H2 ditambah gamma 33 dikurang gamma 1 H1. Oke, nah sekarang yang incline, yang miring. Nah, tipe ini digunakan untuk mengukur perubahan tekanan yang sangat kecil. Nah, ini dari kiri kita dapatkan ada perubahannya ya. Ingat bahwa yang dihitung itu adalah bentuk vertikalnya ya, karena tadi di hukum hukum fluidostatisnya menyatakan bahwa X dan Y itu kurang berpengaruh, tidak berpengaruh, yang hitungannya bentuk vertikalnya. Sehingga kita bisa hitung, ini juga ada 3 tinggi, cuma Anda pasti harus menghitung, misalkan kemiringannya berapa, jadi bisa saja nanti hitungnya pakai sin cos. Ini mirip dengan yang tadi, tetapi Anda perlu perhitungan dari sudut-sudutnya. Oke, dari sini ya, sehingga perbedaannya itu menggunakan sin cos lah, kira-kira kayak gitu. Nah, alat yang selanjutnya adalah venturimeter. Nah, venturimeter adalah sebuah alat yang namanya pipa venturi. Nah, pipa venturi ini merupakan sebuah pipa yang memiliki penampang bagian tengahnya lebih sempit. Kayak gini nih, kira-kira bentuknya. Nah, lalu di pipa tersebut itu ada dilengkapi dengan pipa-pipa pengendali yang di dalamnya nanti tercatat ketinggiannya itu berapa. Nah, zat cair yang dialirkan dari pipa itu lebih besar, lalu dia akan mengalir melalui pipa yang besar, lalu pipa yang sempit. Nah, dari situ gasnya itu zat cairnya itu kan naik ya melalui tabung-tabung ini. Dengan perhitungan, maka kita bisa mendapatkan aliran fluida tadi.
Nah, ini berarti masuk di fluida dinamis. Kita masuk di persamaan Bernoulli. Nanti kita akan ulas lagi ya persamaan Bernoulli. Di mana persamaan Bernoulli, oh ya, kita kemarin sudah sempat membahas kan. Nah, persamaan Bernoulli itu sudah memperhitungkan hukum kekekalan energi. Nah, di sini kita dapatkan aslinya kan ini kan Z ini kan H. Jadi rho GH itu ditambah P ditambah setengah eh, setengah rho V kuadrat, ya kan? Jadi kalau rho GH itu artinya energi potensial, lalu rho V kuadrat itu artinya dia energi kinetik di satu titik bawah dan di titik 2 itu sama. Nah, sehingga kita rumusnya seperti ini. Rho GH ditambah P1 setengah rho V kuadrat sama dengan rho GH2 ditambah P2 ditambah rho V kuadrat per 2. Nah, karena tabung posisi horizontal ya, karena horizontal maka Z-nya itu kan sama. Oleh karena itu, Z-nya hilang, jadi tinggal P1 sama dengan rho V, V2 kuadrat, lalu sama dengan P2 dan rho V kuadrat 2 per 2. Nah, sehingga kita dapatkan selisih P1 dan P2 itu sama dengan rho per 2 kalikan selisih kuadrat dari kecepatan aliran tadi, kecepatan pertama dan kedua. Nah, di sini dengan ditambahkan persamaan kontinuitas bahwa debit di A itu sama dengan debit di B, sehingga kita dapatkan V2 itu sama dengan A1 per VA2 dikali V, maka kita dapatkan P1 min P2 itu sama dengan rho V kuadrat per 2 dikali A1 per A2 kuadrat min 1. Nah, untuk mencari V1 kita dapatkan P1 min P2 sama dengan rho GH, kita dapatkan, masukkanlah sini kita dapatkan V1-nya adalah akar dari rho GH dibagi A1 per A2 kuadrat min 1. Ini untuk mencari kecepatan pada alat yang diukur menggunakan venturimeter. Jadi venturimeter itu nanti bisa digunakan untuk mengukur kecepatan aliran berdasarkan luasan dari alat venturi yang digunakan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan teorinya. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas beberapa latihan soal. Jadi ada soal, nanti kita bahas satu persatu sebelum nanti Anda latihan menyelesaikan kuis.